Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jufar Makarim dengan NIM 2021-285 dari kelas C. Di sini saya akan membacakan tentang alur persidangan peradilan tata usaha negara. Proses berperkara di pengadilan tata usaha negara. A. Pemeriksaan pendahuluan. Yang pertama, pemeriksaan administrasi di kepaniteraan. Penelitian administrasi dilakukan oleh kepaniteraan. Merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register, yaitu setelah penggugat atau kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. 2. Adanya dismissal prosedur oleh ketua PT UN. Setelah penelitian administrasi, ketua melakukan proses dismissal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan sesuatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal A. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. B. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. C. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. D. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. E. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. 3. Adanya pemeriksaan persiapan. Pasal 63 nomor 5 tahun 1986. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuannya pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan persiapan memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatan dan atau tergugat, untuk dimintai keterangan atau penjelasan tentang keputusan yang digugat. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum, tidak harus di ruangan sidang. Pemeriksaan persiapan dapat pula dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh ketua majelis. Yang B. Pemeriksaan persidangan. Yang pertama, adanya pembacaan gugatan atau pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Persidangan tahap pembacaan gugatan dilakukan dengan kegiatan mendengarkan pembacaan dan menerima gugatan dari penggugat. 2. Pembacaan jawaban. Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Penyusunan jawaban dapat didasarkan ketentuan perundang-undangan, AAUPB, jurisprudensi, pendapat para ahli. Dalam menyusun jawaban harus diperhatikan pula formalitas jawaban yang terdiri dari identitas para pihak, posita jawaban, atau dalam penundaan, eksepsi, pokok perkara, dan petitum. Yang ketiga adanya replik. Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Replik yaitu jawaban penggugat baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik diajukan penggugat untuk meneguhkan gugatannya dengan mematahkan alasan-alasan penolakan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya. Yang keempat adanya duplik. Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Duplik yaitu jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan oleh penggugat. Yang kelima adanya pembuktian. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, alat bukti dalam PT UN meliputi surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim, keadaan yang telah diketahui oleh umum, tidak perlu dibuktikan. Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila hakim ketua sidang memandang perlu, ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh penjabat tata usaha negara atau penjabat lain yang menyimpan surat atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa. Yang keenam, adanya kesimpulan. Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. Yang C. Adanya pembacaan putusan. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. 1. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 2. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan atas perintah hakim ketua sidang, salinan putusan ini disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Yang ketiga, tidak
dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, akibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Amar putusan. Pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang pertama, adanya gugatan ditolak. Gugatan tata usaha negara dapat ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa perkara disebabkan penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Ditolak gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat berarti bahwa majelis hakim telah memperkuat keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. 2. Adanya gugatan dikabulkan. Gugatan penggugat dapat dikabulkan oleh majelis yang memeriksa perkara jika penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya, gugatannya secara sah dan meyakinkan. Dengan dikabulkan gugatan, berarti majelis hakim tidak membenarkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara dengan baik sebagaimana maupun keseluruhan. Yang ketiga, gugatan tidak diterima. Gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima jika 1. Gugatannya tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang kedua, gugatan tidak berdasarkan hukum. Yang ketiga, gugatan dinyatakan kabur. Yang keempat, gugatan tidak jelas. Yang kelima, gugatan bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. 6. Objek gugatan tidak jelas. 7. Subjek gugatan tidak lengkap. 4. Adanya gugatan gugur. Gugatan gugur jika 1. Para pihak atau para kuasanya tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan telah dipanggil secara patut. Yang kedua, gugatan yang diajukan telah daluarsa. Selanjutnya ada upaya banding. Pihak yang tidak disetujui dengan putusan pengadilan tata usaha negara dapat mengajukan banding, maksimal dalam waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan secara sah. Adanya upaya pemeriksaan banding pada pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan pemeriksaan ulang terhadap apa yang sudah diputus oleh pengadilan tata usaha tingkat pertama. Hal ini bahwa pengadilan tinggi tata usaha negara memeriksa kembali baik fakta maupun hukum serta amar putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama, terlepas dari ada tidaknya memori banding. Adanya terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat, juga oleh pihak ketiga yang ikut serta dalam perkara, baik atas perkaranya sendiri ataupun atas permohonan para pihak maupun atas prakarsa hakim kepada pengadilan tinggi tata usaha negara. Pada pemeriksaan tingkatan banding, itu para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan argumen-argumennya dalam bentuk memori banding mengenai hal-hal yang dianggap perlu yang menurut telah dilupakan oleh hakim tingkat pertama. Dapat pula di situ diajukan bukti-bukti baru yang belum pernah diajukan pada tingkat pertama, atau membantah atau memperkuat pertimbangan putusan dari hakim tingkat pertama. Selanjutnya adanya kasasi. Pihak yang tidak setuju dengan keputusan pengadilan tata usaha negara dan atau terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha negara dapat mengajukan kasasi maksimal dalam waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan secara sah. Apabila tenggang waktu 14 hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, maka menurut pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ditentukan bahwa pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan. Selanjutnya, karena jumlah pengajuan kasasi di Mahkamah Agung semakin tinggi, maka diatur pembatasan kasasi pada pengadilan tata usaha negara. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Alasan permohonan kasasi. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Yang pertama, adanya pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Yang kedua, adanya pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, adanya pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan putusan yang bersangkutan. Terus adanya peninjauan kembali. Dalam sistem hukum acara PT UN, di samping upaya hukum kasasi dikenal upaya hukum pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya hukum ini dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa, sedangkan pemeriksaan banding dan kasasi termasuk upaya hukum biasa. Pada prinsipnya, permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau memberhentikan pelaksanaan putusan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985. Permohonan peninjauan kembali dicabut sebelum diputus, maka permohonan itu tidak dapat diajukan lagi.
Sekian yang dapat saya bacakan. Apabila ada kata yang berkenan atau kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.